Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan presiden 2024 akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. 8 dari 9 hakim MK akan menentukan hasil akhir putusan terkait Pilpres. Satu hakim yakni Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sengketa Pilpres kali ini. Siapa saja para hakim konstitusi itu dan seperti apa rekam jejaknya? Pertama, Ketua MK Soehartoyo. Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, Soehartoyo merupakan hakim karir di lingkungan Mahkamah Agung. Memimpin pengadilan rupanya menjadi hal biasa sejak 1999. Karir strukturalnya berawal dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 2 Kota Bumi di Lampung. Soehartoyo dikenal sebagai hakim konstitusi yang sering melontarkan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Dalam putusan 90 tahun 2023, ia menilai seharusnya MK tidak menerima permohonan Almas Saki Biru karena yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum. Ia juga termasuk hakim yang memutus proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil. Kedua Wakil Ketua MK Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini menjadi hakim konstitusi sejak 2017. Saldi lolos seleksi yang diselenggarakan Panitia Seleksi Bentukan Pemerintah yang diketuai Harjono, mantan hakim MK. Sebelum menjadi hakim konstitusi, Saldi dikenal sebagai dosen, aktivis anti korupsi, dan penulis. Saldi tercatat sebagai hakim yang cukup sering menyatakan pendapat berbeda. Salah satu pendapat berbeda yang mengguncang publik adalah putusan 90/2023 terkait batas usia pencalonan presiden wakil presiden. Selanjutnya Arif Hidayat. Sebelum jadi hakim MK, Arif merupakan guru besar ilmu hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ia dilantik sebagai hakim MK pada 1 April 2013. Arif merupakan murid Sacipto Raharjo, begawan hukum yang dikenal sebagai pencetus teori hukum progresif. Dalam paradigma hukum progresif, hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dalam pelaksanaannya, para penegak hukum diharapkan tidak terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini telah menyumbang banyak ketidakadilan kepada Yustiaben atau pencari keadilan. Lalu ada Ridwan Mansur. Ridwan pernah mengadili perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Saat itu ia bertugas di PN Jakarta Pusat dan berstatus sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia menjadi salah satu majelis hakim yang menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polikarpus Budihari Prianto, pilot Garuda Indonesia, yang terbukti terlibat pembunuhan tersebut. Sejak 8 Desember 2023, ia menjadi hakim konstitusi dan menjadi anggota Majelis Kehormatan MK dari unsur hakim aktif. Kemudian ada Eni Rubaningsih, yang terpilih menjadi hakim MK menggantikan Maria Farida Indrati yang masa jabatannya berakhir pada Agustus 2018. Sebelum menjadi hakim MK, Eni menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Eni pernah masuk tim panitia seleksi pimpinan KPK pada 2015. Sebelum dilantik menjadi hakim MK, Eni sempat menjadi sorotan karena dianggap sebagai orang dekat dari Menkumham Yasona Lauli terkait jabatannya di Kemenkumham. Hakim Daniel Yusmik Pancastaki Foeh terpilih sebagai hakim MK sejak Juli 2020 dengan masa jabatan hingga 2025. Daniel dilantik menggantikan Idewa Gede Palguna yang memasuki masa pensiun. Saat menjadi hakim, Daniel diketahui merupakan salah satu hakim yang menyetujui perpanjangan masa jabatan KPK menjadi 5 tahun bersama 4 hakim lainnya, yakni Anwar Usman, Guntur Hamzah, Manahan Stompul, dan Arif Hidayat. Selanjutnya ada nama Guntur Hamzah. Sebelum berkarir di MK, Guntur merupakan seorang akademisi di alma maternya Universitas Hasanuddin. Pada 2015, ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal MK sebelum akhirnya menduduki jabatan hakim MK pada November 2022. Guntur pernah dijatuhi sanksi teguran tertulis usai dinyatakan terbukti mengubah substansi putusan terkait uji materi Undang-Undang MK yang membahas pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Maret 2023. Guntur melanggar kode etik dan asas integritas terkait perubahan substansi perkara yang sempat menjadi polemik publik tersebut. Terakhir ialah sosok Hakim MK Arsul Sani. Arsul pernah melanglang buana di dunia politik lewat Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ia bahkan pernah menjabat Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum partai berlogo Ka'bah itu. Meski berkiprah di politik, karir Arsul dimulai sebagai advokat di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta pada 1986 hingga 1988. Untuk menghindari konflik kepentingan, Arsul bakal menggunakan hak ingkar dan memutuskan untuk mundur dari penanganan PHPU terkait P3.